Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, minggu ini apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana itu adalah alat sederhana yang digunakan manusia untuk memudahkan melakukan usaha. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah sederhana, ya. Nah, alat ini digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan manusia. Kemudian ada beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada tuas atau pengungkit. Kemudian, ada katrol, ada bidang miring, dan roda berporos. Nah, ini nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama, tuas atau pengungkit. Nah, di sini sistem kerja tuas itu ada 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya titik tumpu atau biasa disingkat T besar, yaitu tempat tumpuan bagi pengungkit. Tempat tumpuan disimbolkan dengan huruf T besar. Yang kedua, ada titik beban, disimbolkan W kecil, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Jadi ini tempat bebannya atau titik bebannya. Kemudian ada yang namanya titik kuasa, disimbolkan dengan F besar, ialah titik di mana gaya kuasa diberikan. Nah, di sini ada contoh pengungkit, yaitu jungkat-jungkit. Nah, ini ada di simbolnya. Kemudian ada lagi LB atau lengan beban, yaitu jarak antara titik tumpu dan titik beban. Ada lengan beban dan juga ada lengan kuasa. Kalau lengan kuasa ini jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Bisa dilihat di sini simbolnya. Yang pertama, tumpu, titik tumpu. Nah, ini T besar, yaitu tumpuan bagi pengungkitnya. Kemudian ada titik bebannya atau W atau bebannya, disingkat W kecil. Dan ada kuasanya, di mana di sini nanti hanya gaya akan diberikan. Nah, jarak kuasa ke titik tumpu namanya lengan kuasa. Kemudian kalau jarak beban ke titik tumpu namanya lengan beban. Sampai sini paham ya? Nah, tuas atau pengungkit ini terbagi menjadi 3. Pembagiannya berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, titik kuasa. Yang pertama ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Saya lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke yang tuas jenis pertama. Kalau tuas jenis pertama ini, titik tumpunya berada di antara titik beban dan kuasa. Jadi tumpunya ini di tengah-tengah. Ingat-ingat, kalau tuas jenis pertama, tumpunya di tengah. Oke. Contohnya, ada gunting. Nah, gunting ini tumpunya di tengah. Yang memberi tempat untuk memberi gaya, kuasanya di sini, bebannya di sini. Nah, pokoknya tumpunya di tengah. Itu adalah tuas jenis pertama. Contoh lagi ada tang. Dia titik tumpunya juga di tengah. Terus yang ketiga adanya jungkat-jungkit. Ini titik tumpunya juga di tengah. Jadi kalau tuas jenis pertama itu titik tumpunya berada di tengah, yaitu di antara titik beban dan kuasa. Oke, kalau yang tuas jenis kedua itu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi untuk tuas jenis kedua titik bebannya di tengah. Kalau tadi yang jenis pertama titik tumpunya di tengah, kalau jenis yang kedua bebannya di tengah. Oke, sampai sini bisa dipahami. Contohnya, gerobak roda 1. Nah, titik tumpunya di sini. Nah, yang di tengah adalah bebannya. Di sini untuk yang memberi gaya kuasanya. Contoh yang kedua ada pemotong kertas. Bebannya di tengah. Nah, di antara kuasa dan tumpu. Contoh lain, pemecah kemiri. Pernah lihat nggak pemecah kemiri? Jadi kemirinya itu di tengah. Nah, ini seperti tang modelnya, cuman ini bebannya di tengah. Tumpunya di sini. Kalau yang tang tadi kan tumpunya di tengah. Nah, kalau yang jenis kedua bebannya yang di tengah. Kemudian ada juga pembuka tutup botol. Nanti botol tutupnya diletakkan di sini, di tengahnya. Nah, tumpunya di sini, kuasanya di sini. Oke. Jenis pertama, tumpunya di tengah. Tuas jenis kedua, bebannya yang di tengah. Oke, sekarang yang tuas jenis ketiga.
tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi untuk tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa. Ya, contohnya ada stapler. Nah, bannya dia di sini, tumpunya di sini. Nah, kuasanya yang di tengah. Kemudian ada pinset. Bebannya yang di ujung, titik tumpunya yang di sini, di tumpu. Nah, kuasanya di tengah. Contoh lain ada penjepit roti. Nah, bebannya di ujung, titik kuasanya di tengah, titik tumpunya juga di ujung. Jadi, untuk menghafalkan, tuas jenis pertama, tumpu di tengah, jenis kedua, beban di tengah, jenis ketiga, kuasa di tengah. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian dalam tuas ini dapat dicari keuntungan mekaniknya. Menggunakan rumus, keuntungan mekanik sama dengan W kecil per F besar, atau lengan kuasa per lengan beban. Nah, persamaannya seperti ini. Dari sini. Nah, ini untuk simbol-simbolnya. W itu beban, F itu gaya atau kuasanya, lengan beban itu panjangnya lengan beban, kalau LK itu panjang lengan kuasa, kalau KM tentunya keuntungan mekanis. Agar lebih paham, saya akan berikan contoh soal ya. Oke, contoh soal. Sebuah batu beratnya 200 Newton, diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 1 meter dan lengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Di sini diketahui W beratnya kan 200 Newton. Kemudian lengan kuasanya 1 meter. Nah, ini kita jadikan cm dulu agar sama dengan yang lengan beban. Kemudian ditanya besar gaya kuasa, berarti F-nya berapa dan keuntungan mekanisnya berapa. Nah, ini kita pakai persamaan yang tadi. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, kita masukkan W-nya kan 200 dikali 40 sama dengan F-nya kita cari lengan kuasanya 100. Jadinya 8000 dikali sama dengan F dikali 100. Nah, kita selesaikan sehingga ketemu F-nya atau gaya kuasanya 80 Newton. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kita dulu mencari keuntungan mekanis, yaitu lengan kuasa per lengan beban. Ini juga ada di persamaan yang tadi kan. Jadinya 100 per 40. Hasilnya 2,5. Jadi, gaya kuasanya 80 Newton, keuntungan mekanisnya 2,5. Di sini paham ya? Oke, kemudian ada contoh yang kedua. Perhatikan gambar tuas berikut. Ditanyakan F dan KM atau keuntungan mekanis. Sama seperti yang tadi, pakai persamaan yang tadi ya. Nah, kemudian W-nya berapa? Ini kilogram. Kita jadikan dulu ke Newton, sehingga dikali 10 meter per sekon kuadrat, sehingga 360 Newton. Lengan kuasanya sudah ada, 120. Sini kan lengan kuasa, ini lengan beban, sudah juga ada. Kita masukkan ke persamaan, kita hitung, kemudian ketemu 90 Newton. Keuntungan mekanisnya W per F. W-nya kan sudah ada, 360. Sudah kita hitung tadi. Per F. F-nya juga sudah kita hitung, sehingga 360 per 90. Hasilnya berapa? 4. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah 4. Nah, kemudian kita masuk ke pesawat sederhana jenis yang kedua, yaitu katrol. Nah, katrol ini adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, katrol sendiri juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Ini yang contohnya yang katrol tetap, ini katrol bergerak, ini yang katrol majemuk. Oke, sekarang kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu katrol tetap. Katrol tetap ini adalah katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Nah, di sini fungsinya hanya merubah arah gaya, sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, katrol pada sumur timah dan pada tiang bendera. Jadi di sini fungsi katrolnya hanya untuk mengubah arah gayanya, ya. Semisal kita mau ngambil air, kalau tidak ada katrol, kita kan otomatis kalau mau ngambil air dari sumur,
kita tarik ke atas pakai tangan gini. Nah, kalau katrol kita dari bawah ke atas, itu akan mempermudah kita. Jadinya fungsinya hanya untuk merubah arah gaya. Nah, pada katrol ini, besar lengan kuasa sama dengan lengan beban, sehingga keuntungan mekanisnya satu. Jadi, memang keuntungan mekanisnya tidak bertambah ya, tetapi dia akan mengubah arah gaya sehingga akan juga memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Oke. Nah, yang kedua, katrol bergerak. Kalau katrol yang bergerak ini, katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Nah, fungsinya untuk melipatkan gaya. Contohnya katrol untuk mengangkat peti kemas. Jadi kalau tetap tadi fungsinya hanya untuk merubah arah gaya, kalau yang ini melipatkan gaya sehingga keuntungan mekanisnya 2 kali dari yang semula. Nah, yang ketiga, katrol majemuk. Kalau katrol majemuk ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya, katrol pada alat mengangkat mobil pada mobil derek. Nah, keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Contohnya, di sini talinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini keuntungan mekanisnya N plus 1. N-nya ini jumlah talinya plus 1. Jadinya kan 5. Jadi keuntungan mekanisnya pada katrol yang ini adalah 5. Nah, untuk katrol ini sangat-sangat efektif untuk mengangkat beban yang berat karena dia akan terasa ringan karena tadi di sini keuntungan mekanisnya besar, ya. Oke, di sini saya ada satu contoh soal. Sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Nah, diketahui W-nya 200 Newton, beratnya 200 Newton. Keuntungan mekanisnya, kalau katrol tetap tadi kan 1, ya kan? Berarti ditanyakan F. Nah, keuntungan mekanis, rumusnya W per F. W-nya 200, ini langsung disilangkan. Sehingga 200 per 1, jadinya 200 Newton. Karena dia adalah katrol tetap. Jadi keuntungan mekanisnya 1, ya. Kemudian untuk pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dan menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Fungsinya sama tetap pesawat sederhana, yaitu untuk mempermudah kerja manusia. Contohnya tangga, ada skrup, ada pisau dan jalan berkelok. Nah, rumus untuk keuntungan mekaniknya bisa dilihat di sini ya. Ini juga sudah ada di LKS. Saya hanya preview sedikit ya. Untuk contoh soalnya, nah, perhatikan gambar bidang miring di samping. Berapakah F dan keuntungan mekaniknya? Diketahui W-nya 500 Newton, S-nya 10 meter, hanya itu ketinggian 2 meter. Kalau S itu jarak lintasannya ini. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian langsung aja ya, kita lanjut ke roda berporos. Kalau roda berporos ini merupakan roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contohnya ada sepeda motor, dan kursi roda. Dia fungsinya juga untuk mempermudah kerja manusia. Nah, untuk keuntungan mekanis pada roda berporos memiliki rumus seperti ini. R besar per R kecil. R besarnya ini jari-jari gear besar roda. Kalau yang ini R kecilnya yang roda yang kecil. Sama dengan G2 per G1. G2 ini jumlah gigi pada roda pertama. Kalau G1 ini jumlah gigi pada G1 ini jumlah gigi roda pertama. Kalau G2 tentunya jumlah gigi pada roda kedua. Langsung ke contoh soalnya. Nah. Oke, ini contoh soalnya. Bisa langsung kita masukkan ya, sehingga langsung ketemu keuntungan mekanisnya. Yang perlu kalian pahami adalah kalian harus hafal simbol-simbolnya agar bisa masukkan ke rumusnya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan dipahami materi yang saya berikan, video yang saya berikan. Nah, sudah itu silahkan kalian mengerjakan ulangan harian yang ada di Google Form. Seperti biasa, caranya dikerjakan di buku untuk nanti difoto dan di-upload. Jika ditanyakan, bisa pergi saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.